Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penentang Jemaat Ahmadiyah menyatakan bahwa kewafatan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, adalah dikarenakan oleh kekalahan beliau dalam mubahalah dengan Maulwi Sanallah Al-Amritsari. Benarkah demikian? Apakah mubahalah itu benar-benar terjadi? Bagaimana fakta sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi adalah awalnya tantangan mubahalah itu diajukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam kepada para ulama di India kala itu. Sebagaimana dituliskan dalam buku Anjami Atam yang terbit pada tahun 1897. Daftar nama ulama-ulama yang diajak untuk bermubahalah dilampirkan dalam buku tersebut. Dan nama Maulwi Sanallah Al-Amritsari ada pada urutan nomor 11. Ketika itu, usia Hazrat Ahmad alaihissalam sudah 62 tahun. Sedangkan usia dari Maulwi Sanallah Al-Amritsari masih 29 tahun. Akan tetapi, Maulwi Sanallah tidak memberikan tanggapan, menolak, ataukah menerima tantangan mubahalah itu. Sampai akhirnya 5 tahun setelah itu, yakni tahun 1902, atas dorongan atau atas desakan para pengikutnya, Maulwi Sanallah kemudian menyambut ajakan mubahalah tersebut. Menanggapi respon dari Maulwi Sanallah tersebut, Hazrat Ahmad kemudian menulis satu kitab, Ijazi Ahmadi, yang terbit pada bulan November 1902, di mana di dalam buku itu beliau menyatakan, "Saya telah membaca pemberitahuan Maulwi Sanallah dari Amritsar yang menyatakan keinginan yang tulus untuk satu keputusan, bahwa ia dan saya seyogyanya berdoa sehingga salah seorang di antara kita yang berdusta akan menemui ajal semasa hidup orang yang benar. Ia telah datang dengan usulan yang baik. Sekarang lihatlah apakah ia tetap berpegang pada hal itu." Sebagaimana telah saya sebutkan, peristiwa ini terjadi pada tahun 1902, di mana usia Hazrat Ahmad telah semakin bertambah tua, yakni 67 tahun, dan usia dari Maulwi Sanallah 34 tahun. Akan tetapi, tanpa ragu, Hazrat Ahmad menyandarkan segala keputusan dan apapun yang terjadi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sikap aneh ditujukan oleh Maulwi Sanallah. Padahal dari sisi fisik, ia demikian diunggulkan karena usianya jauh lebih muda. Namun kenyataannya, ia tidak berani secara terang-terangan menyatakan bahwa ia telah menerima tantangan mubahalah itu. Malah sebaliknya, ia memberikan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan keraguan-raguan dan kebimbangan. Sampai pada akhirnya ia menulis dalam buku Ilhamat Mirza halaman 116 yang menyatakan bahwa ia telah menolak tantangan mubahalah yang sebelumnya telah dia terima. Lama waktu berlalu setelah pengingkarannya atas ajakan mubahalah itu, tepatnya pada 29 Maret 1907, Maulwi Sanallah kembali memunculkan isu tentang mubahalah itu dengan menuliskannya di dalam surat kabar Ahlul Hadis. Satu hal yang membingungkan bahwa mengapa
Maulwi Sanallah tidak menanggapi tantangan mubahalah ketika pertama kali diajukan pada tahun 1897 dan baru meresponnya 5 tahun kemudian. Walaupun kemudian ia menolak ajakan mubahalah tersebut. Kini setelah 10 tahun berlalu, Maulwi Sanallah tiba-tiba mengangkat kembali isu tentang mubahalah itu. Apakah karena ia mengetahui bahwa kesehatan Hazrat Ahmad telah jauh lebih menurun di usianya yang sudah 72 tahun? Namun menanggapi ajakan mubahalah itu, Hazrat Ahmad meresponnya dengan sangat baik. Beliau memberikan pernyataan pada tanggal 4 April 1907 dalam majalah Al-Badar. Kemudian pada 15 April 1907 beliau juga memastikan tantangan mubahalah itu dengan menuliskannya dalam majalah Al-Badar, di mana beliau menyatakan, sekarang Maulwi Sanallah boleh menulis apapun tanggapannya yang ia suka. Dalam hal ia menerima tantangan untuk bermubahalah, ia seyogianya menuliskannya dengan disertai tanda tangannya. Pengumuman dari pihak Hazrat Ahmad itu membuat gentar dan takut dalam diri Maulwi Sanallah, yang kemudian ia kembali menunjukkan sikap kebimbangan akan ajakan mubahalah yang sebelumnya telah dia angkat kembali isunya. Ia menyatakan, "Saya tidak menantang Anda mubahalah. Saya hanya menyatakan keinginan saya untuk bersumpah. Saya telah menyatakan keinginan saya untuk bersumpah dan tidak membuat tantangan. Membuat persumpahan secara sepihak adalah satu hal dan mubahalah adalah soal lainnya." Selain menunjukkan pengingkarannya atas ajakan mubahalah, Maulwi Sanallah juga menyatakan lebih lanjut, Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat zalim mendapat kelonggaran Tuhan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Semua secara jelas berarti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memberi kelonggaran dan umur panjang bagi para pendusta, penipu, pembuat onar, dan pemberontak, sehingga selama masa kelonggarannya mereka menambah perbuatan zalim mereka. Singkatnya, Maulwi Sanallah menolak ajakan mubahalah dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan pengingkaran yang berulang-ulang yang ia tunjukkan itu menjadi bukti bahwa sejatinya mubahalah itu tidak pernah terjadi, sehingga kewafatan Hazrat Ahmad tidak bisa disangkut pautkan dengan ajakan mubahalah itu, apalagi dianggap sebagai satu bukti akan kekalahan beliau dalam bermubahalah. Sebaliknya, dengan diberinya usia yang panjang, Maulwi Sanallah telah membuktikan pernyataannya sendiri bahwa seorang pendusta, seorang pembuat onar akan diberikan tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat akhir hidup yang tragis dialami oleh Maulwi Sanallah. Ajal datang kepadanya berupa depresi atas hal-hal yang menimpanya. Surat kabar Al-Ihtisam menyatakan, pada bulan Agustus 1947 di Amritsar terjadi suatu kiamat kecil. Kematian, kerusuhan,
bagai badai menimpa dan melumatkan kediaman Maulana Sanallah. Meski ia dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri, satu anaknya yang masih muda, yaitu Ataullah, dengan sadis dibantai di depan matanya. Ketakutan dan dukanya menyayat habis hidupnya. Kemudian Abdul Majid Sohdarfi, seorang penulis biografi Maulwi Sanallah, menceritakan tentang kisah tragis dari akhir kehidupan Maulwi Sanallah tadi yang menguatkan akan pemberitaan dari harian Al-Ihtisam, yakni segera setelah ia keluar meninggalkan rumahnya, banyak gelandangan dan penjara menunggu kesempatan untuk menyapu bersih, untuk mengambil hartanya. Para penjara kemudian mengambil api dan membakar ribuan koleksi buku-bukunya yang berharga dan langka. Kedukaan yang hebat tetap menyertai Maulana sampai nafas terakhir. Dua peristiwa tragis, terbakarnya buku-buku koleksi dan kematian anak lelakinya yang semata wayang, terbukti menjadi penyebab kematiannya yang mendadak. Jadi demikianlah fakta yang sebenarnya. Para penentang boleh saja membuat rencana, memanipulasi kebenaran. Akan tapi pada akhirnya kebenaran akan menunjukkan wujudnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.